Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandia Delia akan melanjutkan materi yang belum selesai. Jadi yang pertama yaitu materi tentang kemampuan menjadi makmum masbuk. Kalau makmum datang ingin berjamaah dan hanya seorang, hendaklah ia berdiri di sebelah kanan dan mundur sedikit dari imam. Dan jika ada yang datang lagi, hendaklah dia berdiri di sebelah kiri. Sesudah ia takbir, imam hendaklah dia maju atau kedua makmum itu mundur ke belakang. Masbuk adalah orang yang tertinggal rakaat, sebagian atau semuanya dalam sholat berjamaah. Jika ada orang masbuk mendapati imam belum ruku atau sedang ruku, maka ia dapat ruku yang sempurna bersama imam. Lalu hendaklah ditambah rakaatnya sesudah imam memberi salam. Selanjutnya ada salat jamak. Salat jamak ialah menggabungkan dua salat fardu yang mengerjakan dalam satu waktu secara bersamaan. Salat yang dijamak yaitu salat zuhur dengan asar, dan salat maghrib dengan isya yang disebut dan salat jamak juga ada yang jamak takdim, ada pula yang disebut jamak takhir. Jamak takdim yaitu sholat yang digabungkan di awal waktu, seperti zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur. Adapun niatnya yaitu usolli fardhu zuhuri arba'a raka'atin mazmu'an bilasri atau dimin ma'muman lillahi ta'ala. Lalu dilanjutkan dengan sholat asar 4 rakaat, yaitu usolli fardhu asri arba'a raka'atin mazmu'an bizuhri zam at-taqdi min ma'muman lillahi ta'ala. Dan sedangkan jamak takhir yaitu kebalikan dari jamak takdim, yaitu sholat yang digabungkan di akhir waktu, seperti zuhur dan asar dikerjakan pada waktu asar. Niatnya yaitu usolli fardhu asri arba'a raka'atin mazmu'an bi zuhri zam at-takhirin ma'muman lillahi ta'ala. Lalu dilanjutkan dengan salat zuhur 4 rakaat. Niatnya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mazmu'an bilasri zam at-takhirin ma'muman lillahi ta'ala. Maaf Pak, tadi diganggu. Lalu kemampuan sholat kasar. Sholat kasar ialah sholat yang dilaksanakan dengan memendekkan atau meringkas sholat fardu yang mestinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dengan demikian yang boleh dikasar yaitu sholat asar, zuhur, dan isya. Sedangkan kalau maghrib dan subuh tidak boleh dikasar. Adapun niat salat kasar salah satunya yaitu usolli fardhu asri raka'ataini khasran naullahi ta'ala. Selanjutnya ada kemampuan jamak dan kasar. Jamak dan kasar ini praktiknya sama saja dengan jamak takdim atau jamak takhir, tetapi jumlah rakaatnya dikasarkan. Artinya sholat zuhur, asar, dan isya dilakukan 2 rakaat saja. Untuk sholat maghrib dan untuk sholat maghrib hanya boleh dijamak, tapi tidak boleh dikasar. Ada pengingatnya
Bismillahirrahmanirrahim. Usolli farda zuhri rakataini masmu'an bil asri zam'a taqdimin khasran ma'muman lillahi ta'ala. Selanjutnya ada keterampilan sujud tilawah. Sujud tilawah kita lakukan jika mendengar ayat-ayat tilawah seperti Al-A'raf ayat 206 dan Maryam ayat 58. Sujud ini bisa dilakukan ketika sholat. Tetapi jika setelahnya berdiri lagi ke posisi takbiratul ihram, lalu imam melanjutkan bacaannya. Adapun bacaan sujudnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, selanjutnya ada keterampilan sujud sahwi. Sujud ini dilakukan jika kita lupa atau ragu dalam rakaat atau jika merasa ada yang kurang dalam melakukan sholat. Sujud ini bacaannya ialah Subhana man la yanahu wa la yashu wa la yashu, banyak sekali. Dan terakhir ada keterampilan sujud syukur. Sujud syukur itu dilakukan ketika kita berterima kasih karena mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah. Sujud syukur hukumnya sunat. Pelaksanaannya bisa dilakukan di luar sholat. Asal tempatnya bersih, suci, terhindar dari najis-najis, dan boleh dilakukan tanpa berwudu. Bacaan sujud syukur yaitu Alhamdulillahirabbil alamin binikmatihi tatimmus sholihat. Sekian, maaf kalau banyak kekurangan dan gangguan karena di sini hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.